Halo semuanya, aku dari Unit Tips and Trick akan ngasih cerita secara personal nih tentang pengalaman aku keterima SBMPTN atau TBK lewat jalur langit. Jadi ini ceritaku pada tahun 2018 ketika aku mengikuti SBMPTN untuk pertama kali dan aku memang langsung masuk untuk pada tahun itu. Kalau sekarang aku di tahun 2022 ini aku sudah lulus dari dunia perkuliahan. Simak tips dan triknya ya. Latar belakang aku mengikuti UTBK ini memang jalannya tidak mudah seperti yang tertulis di sini. Aku lintas jurusan dan sekolah tidak mendukung. Jadi memang sekolah aku itu tidak memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin lintas jurusan untuk mengambil SNMPTN yang lintas jurusan juga. Dan itu juga yang membuat seperti tugas dan ujian sekolah yang jadi banyak dan diperberat karena tahu ada yang mau pindah jurusan. Jadi waktu itu karena waktu itu sebelumnya masih tahun 2017-2018 ya, sekolah itu masih bersifat konservatif. Masih mikirnya kalau misalnya ada yang pindah jurusan berarti merebut jatah jurusan uh, jurusan yang lain untuk siswa lain. Padahal semua siswa itu mempunyai kesempatan yang harusnya diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil jurusan yang diinginkan dan dari peraturan LTPT-nya kan juga tidak dilarang. Yang ketiga itu mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, ketidakpercayaan orang-orang kalau bisa lulus ya karena UTBK itu sulit. Dari jurusan yang sama aja sulit, apalagi orang yang lintas jurusan itu pasti lebih sulit lagi. Waktu belajarnya pun juga kurang dari 1 tahun. Yang keempat, keadaan emosi dan mental yang kurang baik. Memang dengan banyaknya tekanan di kelas 12 itu dan juga harus mendapatkan hasil yang terbaik dalam UTBK yaitu merupakan kelulusan UTBK yang tentu saja berdampak pada keadaan emosi dan mental yang menjadi kurang baik. Tentu saja dengan banyaknya tantangan yang dialami saat itu, tentu kita sebagai manusia yang mempunyai Tuhan, berpikir bahwa sudah saatnya itu kita meminta pertolongan dari yang atas supaya kita dibantu dan juga dipermudah dalam hasilnya. Karena betapapun kita belajar kalau misalnya Tuhan tidak menghendaki, kita bisa tidak mendapatkan hal itu. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai doa yang aku terapkan. Karena aku Kristen Protestan, aku menerapkan doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami ini aku lakukan dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu doanya dilakukan dari saat aku menjalankan tryout. Itu dia doanya dilakukan sebelum mengerjakan soal-soal tryout dan saat mencari hasil nilai tryout. Jadi sebelum mengerjakan nilai tryout itu doa Bapa Kami dulu, gak usah banyak-banyak, cuma sekali aja. Dan nanti setelah kita setelah kita menunggu pengumuman hasil nilai tryoutnya itu kita doa juga supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua adalah doa dilakukan sebelum UTBK dimulai dan saat mengerjakan UTBK. Ini berdoa Bapa Kami sembari mengerjakan soal terutama ketika menemukan soal sulit sehingga diberikan kejernihan dalam berpikir. Ini penting banget untuk mulai doa Bapa Kami karena saat UTBK kan pasti kita tegang karena kita tuh di situ merasa seolah-olah kita semua hasil belajar kita itu ditentukan hanya satu momen itu aja. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan secara maksimal, berarti kita nggak masuk, kan sayang tuh perjuangan kita. Nah, jadi kita harus berdoa di sini, berdoa Bapa Kami supaya hati kita dikasihkan ketenangan sama lebih lapang dalam mengerjakan soal-soal. Dan terutama ketika menemukan soal sulit itu nggak apa-apa, berdoa Bapa Kami tidak perlu sampai selesai, tapi kalau sampai selesai bagus, nanti sembari berdoa Bapa Kami, nanti kita bisa dijernihkan pikiran kita, kemudian nanti kita mempunyai ide gitu untuk apa jawaban yang harus kita pilih. Yang ketiga, ini doa dilakukan saat menunggu pengumuman. Nah, doa dilakukan setiap tengah malam selama 100 kali, doa bisa dilakukan selama 1 bulan secara berturut-turut sampai pengumuman lolos UTBK. Setelah kita mengerjakan UTBK, kita kan sedang menunggu hasil. Biasanya orang yang sangat panik ketika menunggu hasil, dan otak tuh bisa memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, cara untuk menenangkan diri supaya pikiran tetap positif adalah dengan berdoa, yaitu kita menjalin koneksi antara diri kita dengan Tuhan. Nah, ini doanya saat itu kalau kan setiap tengah malam selama 100 kali. Jadi itu kira-kira doanya bisa 1 jam gitu. Nah, ini doa seperti ini menurut pengalaman aku sangat manjur karena ini seperti sebenarnya ini pertama kita menjalani kedekatan sama Tuhan, yang kedua ini menunjukkan kesungguhan kita kalau kita benar-benar sungguh dan siap untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan.
adalah hasil dari doa yang diterapkan. Jadi aku lulus di PTN terkenal di Jawa Barat, itu adalah PTN Top 10, dan aku masuk juga jurusan dengan peminat yang saat itu paling banyak. Nah, aku lulus hanya 1 kali mencoba saja, karena orang tuh ada sampai ngulang lagi tahun depan, mereka mengambil gap year. Kalau aku 1 kali itu langsung lulus. Yang kedua, tryout meningkat sebanyak 24% dalam waktu 4 minggu. Ini waktu itu tryout yang diadakan oleh bimbel aku. Jadi aku saat itu sebenarnya tryout-nya itu hanya 36%, tapi karena dengan aku rajin berusaha, aku belajar, terus juga aku berdoa Bapa Kami secara terus-menerus, jadi ada keajaiban yang aku bisa meningkat sampai 60% itu. Pada waktu itu guru bimbel aku itu udah skeptis, tapi dengan aku berusaha dan berdoa, aku bisa meningkat sampai guru bimbelku pun jadi mendukung aku. Yang ketiga itu diberkahi selama kuliah dan lulus tepat waktu. Jadi kita sebenarnya di sini tidak hanya berdoa untuk UTBK saja, habis itu udah. Tentu kan kita berdoa nih, ini kan kita berdoa untuk masuk PTN. Nah, setelah kita masuk PTN terus apa? Kan terus kita ingin berbuat yang tentu kita ingin melakukan yang sebaik-baiknya selama kita berkuliah di PTN yang kita inginkan. Jadi doa ini juga bisa untuk memberkati selama perjalanan kita selama kita mengenyam di bangku perkuliahan PTN kita supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Yang keempat, segala sesuatu yang diawali dengan doa dan niat yang baik akan diberkahi sepanjang jalannya. Ini adalah poin yang tadi aku katakan sebelumnya, meskipun doa tidak dilakukan serajin dulu, meskipun ada masalah tersebut dapat terlalui. Nah, jadi doa itu nggak hanya putus gitu loh di UTBK. Setelah lulus UTBK, oh yaudah doanya hanya untuk UTBK saja. Tidak, jadi karena kita sudah menjalin koneksi dengan Tuhan, doa yang kita doakan saat UTBK pun juga nanti akan tetap ada pengaruhnya juga untuk kita di kemudian hari ketika kita menjalani perkuliahan. Misalnya selama perkuliahan kita mengalami kemudahan, lalu misalnya kita mendapatkan prestasi yang banyak dan sebagainya. Yang kelima ini diberi kesempatan dan kemampuan untuk meraih prestasi seperti beasiswa, magang, course dan sebagainya. Ya karena itu tadi kita sudah berdoa, apa yang dimulai dengan doa pun juga ke sana-sananya juga akan lebih bagus. Saran-saran yang bisa diterapkan untuk memperlancar juga membantu doa yang sudah kita terapkan. Itu yang pertama, kita menentukan jurusan dan universitas yang diinginkan, jangan mengikuti gengsi. Tapi kita juga boleh bercita-cita, walaupun kita tetap menentukan plan B. Jadi maksudnya kita jangan mengikuti kita jangan milih jurusan atau universitas karena kita ingin dianggap keren orang lain. Tapi bukan berarti kita harus pesimis, terus kita pilih aja jurusan yang ada aja, yang penting kita masuk. Nggak gitu juga, kita boleh kok bercita-cita, hanya tetap menentukan rencana. Misalnya tidak masuk, plan B-nya apa, seperti itu. Yang kedua, kita belajar dan berusaha. Karena kalau doa aja tanpa usaha itu sama aja nol. Tuhan juga mau kita untuk berusaha semampu kita. Yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan, minta diberikan yang sesuai dengan keadaan diri dan bisa membuat diri bahagia dan mengalami kemudahan saat menjalani kuliah. Ini sebenarnya meminta supaya diberikan yang terbaik untuk kita, supaya nanti kita ketika mendapatkan PTN pun juga kita mudah dalam menjalaninya. Yaitu contohnya jarak PTN yang dekat dengan rumah atau di ibu kota, kemudian jurusan yang diminati banyak orang supaya mendapatkan pekerjaan dengan mudah, terus dosen-dosen yang berkualitas supaya kita jadi paham gitu ilmu yang diajarkan, dan juga teman-teman yang suportif supaya nanti masa perkuliahan menyenangkan dan sebagainya. Yang keempat itu yakin dengan berpikir positif bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diminta tanpa kita perlu memaksa. Ini poinnya lagi, aku ulang lagi, berdoa dan berserah. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi kita sendiri nggak yakin kalau Tuhan bakal ngasih. Nah itu sayang banget karena nanti jadinya berkonflik gitu antara keinginan sama pikiran. Kan bingung tuh mana yang dikabulin. Yang kelima itu sedekah, dapat berupa uang, ilmu dan sebagainya. Misalnya berupa uang, sedekah ke orang yang membutuhkan uang. Kalau misalnya ilmu, misalnya membantu mengajari teman yang kesulitan gitu. Yang keenam, bersikap baik dan bijak terhadap orang lain. Tidak perlu merasa tersaingi dengan orang lain, namun tidak juga berarti kita membocorkan strategi dan pilihan PTN dan jurusan yang kita tuju. Maksudnya adalah kita boleh, saya tidak publikasikan jurusan sama PTN yang kita inginkan ke orang lain, karena nanti takutnya kan orang lain mengambil. Tapi bukan berarti kita
langsung memusuhi orang lain, merasa takut, tersaingi dan sebagainya. Itu nanti kita akan jadi paranoid sendiri dan itu tidak bagus jadinya. Dan juga nanti kan ini kan UTBK pasti akan berakhir periodenya. Jangan sampai hanya karena UTBK hubungan kita dengan orang lain menjadi renggang. Lebih baik kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan orang lain dan sekaligus juga tetap bijak gitu, mengetahui apa yang perlu kita ceritakan ke orang lain dan apa yang tidak. Tips and trick yang aku berikan kepada kalian bagaimana cara lulus SBMPTN atau UTBK dari jalur langit. Nah, semoga membantu, selamat berjuang, dan salam sukses. Apapun nanti yang didapat, yakinlah bahwa memang itu jalan yang terbaik. Jadi, walaupun sudah berdoa secara terus-menerus, tapi ternyata misalnya diberikan pilihan kedua, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doa kalian, tetapi memang di pilihan kedua itu ada yang ada yang lebih baik gitu untuk kalian dibandingkan misalnya dengan pilihan pertama. Namun, kalian belum paham aja waktu itu jalan. Semoga sukses dan good luck!